Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Bakhtiar SPD MPD. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini video presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Melani Syukur akan memandu video presentasi pada kali ini. Tapi, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Muhammad Amri Afif 220607502014. Melani Syukur 220607500016. Sukmawati 220607501006. Ina Rindiani 220607502017. Nah, kami akan membahas tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praksi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terkait materi tadi, yaitu kita akan mempelajari tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif. Di dalam bab ini kita akan menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan mendiskusikan kembali esensi dan urgensi demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 baik secara lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya yaitu bagian A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih pemerintahannya untuk mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Sementara itu, CACAD 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut. Demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensial, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma dan prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap dan perilaku individu dalam hidup masyarakat. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau soko guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama, dan mufakat. Mengidentifikasikan adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan
demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tiga tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi, yaitu yang pertama, klasikal Aristotelian teori merupakan salah satu bentuk pemerintahan atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, medieval teori pada dasarnya menerapkan common law atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan politik di tangan rakyat. Yang ketiga, contemporary doctrine, konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Tentang demokrasi Indonesia. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa itu kekhasan demokrasi Indonesia? Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945. Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan yakni cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan cita-cita tolong menolong. Selanjutnya bagian B menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah pendidikan yang rendah, menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Tingkat ekonomi rakyat sangatlah rendah, dan partisipasi politik rakyat kurang mendapatkan tempat oleh pemerintahan. Itulah tadi penjelasan materi tersebut dari kelompok kami. Kemudian, kesimpulan dari materi tersebut yaitu demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara yang dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudari Sukmawati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila. Langkah terbaik yang harus diambil jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila adalah menegakkan nilai-nilai Pancasila dengan cara kembali ke prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sambil mempertahankan hak asasi manusia yang dijamin oleh demokrasi. Terima kasih kepada Saudari Sukmawati yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2, yaitu akan dijawab oleh Saudari Vina Rindiani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi yang selalu berpedoman kepada Pancasila. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan atau hal-hal yang berhubungan dengan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Terima kasih kepada Saudari Vina Rindiani yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Saudara Amri. Kepada Saudara Amri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab soal dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu bagaimana demokrasi yang ideal di negara yang heterogen seperti bangsa Indonesia. Jawabannya yaitu Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti menyatakan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan diinginkannya oleh founding fathers atau para pendiri bangsa. Penerapan demokrasi Pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih kepada Saudara Amri yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Saudari Vina Rindiani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4, yaitu apa kelemahan demokrasi yang telah ditetapkan di Indonesia dan bagaimana memberikan pemahaman demokrasi kepada generasi muda, khususnya kita-kita mahasiswa. Kelemahan demokrasi Indonesia yang pertama yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik. Menurut Indra, bisa dilihat dan berbagai macam idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Akibatnya, usaha partai politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif. Terima kasih kepada Saudari Vina Rindiani yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Saudari Sukmawati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu menurut teman-teman kelompok 9, apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang dapat diterapkan diantaranya adalah sikap saling menghargai, pendapat tidak mau menang sendiri, menghargai hasil karya orang lain, kebebasan berpendapat, bekerja sama, kreatif, dan percaya diri. Terima kasih kepada Saudari Sukmawati yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dari diskusi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa demokrasi memiliki arti pemerintah yang dipegang oleh rakyat
yang secara umum berarti demokrasi merupakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana pada hakikatnya demokrasi berlandaskan Pancasila dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tetapi kini demokrasi hanyalah untuk para elit-elit pengusaha yang mengutamakan golongan masing-masing dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi, serta meningkatnya perkembangan teknologi yang berdampak pada globalisasi sehingga merubah mindset generasi milenial saat ini yang acuh terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi kelemahan demokrasi saat ini, baik dalam mengimplementasikan atau terhadap hakikat demokrasi itu sendiri. Nah, itulah tadi pemaparan jawaban dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah memperhatikan video presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.